Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Rasmi, berasal dari kelas 2 EKI 2F. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Ekonomi Mikro. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi yang dikemukakan oleh Profesor P.A. Samuelson yang merupakan salah satu ahli ekonomi yang terkemuka yang pernah menerima hadiah Nobel untuk ilmu ekonomi pada tahun 1970. Mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan dengan suatu tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Rasmi, saya berasal dari kelas 2F EKI 2F. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Ekonomi Mikro. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi yang dikemukakan oleh Profesor P.A. Samuelson yang merupakan salah satu ahli ekonomi yang terkemuka yang pernah menerima hadiah Nobel untuk ilmu ekonomi pada tahun 1970. Mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan dengan suatu tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam distribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa yang akan datang. Nah, sedangkan menurut Mankiw mendefinisikan ilmu ekonomi yang sebagai studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya dan sumber daya yang selalu terbatas atau langka. Jadi jelas bahwa ilmu ekonomi memutuskan perhatiannya pada bagaimana perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kesimpulannya, ilmu ekonomi merupakan studi tentang bagaimana manusia secara individu dan berkelompok atau masyarakat membuat pilihan dalam menggunakan sumber daya yang terbatas sehingga ia dapat digunakan untuk memenuhi keinginannya secara maksimal mungkin, mencapai kepuasan dan kemakmuran yang paling maksimal. Ruang lingkup ilmu ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang teori mikroekonomi. Teori ekonomi adalah teori sebagai ilmu ekonomi kecil. Yang dimaksud teori mikroekonomi dapat didefinisikan sebagai satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan bagian perekonomian. Nah, jadi mikroekonomi ini dia menjelaskan tentang keseluruhan ekonomi, tapi dia hanya kecil. Nah, tidak semua. Dan sedangkan teori makroekonomi dia dan teori makroekonomi yaitu makro berarti besar, sebalikan dari mikro. Analisis makroekonomi merupakan analisis terhadap keseluruhan kegiatan perekonomian. Nah, dan di sini dia ada pelaku-pelaku kegiatan ekonomi, ada tiga, yaitu pelaku kegiatan ekonomi yaitu satu, rumah tangga. Rumah tangga adalah pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Yang kedua, perusahaan. Perusahaan merupakan organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat yang disebut sebagai pengusaha. Nah, yang ketiga, yang terakhir ialah pemerintah. Pemerintah yang dimaksud di sini adalah badan-badan pemerintah yang bertugas mengatur kegiatan ekonomi. Nah, di sini tadi kan di tahap pertama saya menjelaskan pengertiannya. Nah, di sini di tahap kedua kita akan mengenal tentang penggolongan dan jenis-jenis analisis ekonomi pada ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, ilmu ekonomi mikro khusus mempelajari perilaku individu manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Aspek analisis diantaranya ialah satu, analisis biaya atau manfaat. Dua, teori permintaan dan penawaran. Tiga,
elastisitas. 4. Model pasar. 5. Industri. 6. Teori harga atau hukum permintaan dan penawaran. Nah, yang terakhir ialah teori produksi, yang ketujuh. Nah, jadi sedangkan ilmu ekonomi makro mempelajari perilaku masyarakat ya atau negara, dia bersifat untuk bangsa gitu atau untuk negara dalam memenuhi kebutuhannya. Aspek analisisnya diantaranya ialah 1. Pendapatan nasional. 2. Neraca pembayaran. 3. Kesempatan kerja. 4. Inflasi. 5. Investasi. Nah, jenis-jenis analisa ilmu ekonomi secara garis besar dalam golongan menjadi 3, yaitu 1. Ekonomi deskripsi, ilmu ekonomi yang memberikan gambaran tentang suatu kondisi atau keadaan ekonomi dengan sebenarnya. Contoh, krisis ekonomi di Indonesia menyebabkan menurunnya kurs rupiah terhadap US dollar. 2. Teori ekonomi. Teori ekonomi adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang wujud dalam kegiatan ekonomi. Nah, yang ketiga tadi adalah teori ekonomi aplikasi. Ekonomi terapan. Ekonomi tersebut merupakan cabang dari ilmu ekonomi mikro dan makro. Nah, contohnya ialah ekonomi moneter, membahas dan memberikan masukan kepada pelaku ekonomi tentang bagaimana cara mengelola uang, mengatasi inflasi dengan menggunakan teori ekonomi, yaitu teori ekonomi makro. Dan saya sekarang akan menjelaskan tentang sifat, metode, dan pernyataan dalam teori ekonomi. Nah, yang pertama ialah definisi. Agar analisanya dapat diterima secara logis, maka variabelnya diberikan definisi. Misalkan apa itu harga, biaya, ongkos, konsumsi, produksi, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, asumsi atau pemisalan. Yang ketiga, hipotesa. Yang keempat, ramalan. Yang kelima, penggunaan grafik atau disebut orang-orang itu kurva. Yang keenam, asas rasionalitas dan kontinum. Yang ketujuh, mengikuti atau memilih, flowing and choice. Yang ke-8, dalam perekonomian tepatnya menjalani hidup. Yang ke-9, persamaan dan identitas. Yang ke-10, asas non-setietas, banyak lebih disukai daripada sedikit. Nah, tadi kita membahas tentang sifat, metode, dan sebagainya. Dan sekarang kita akan membahas tentang dua metode analisa dalam ilmu ekonomi, yaitu metode deduktif dan metode induktif. Nah, metode deduktif adalah sebuah metode menarik suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus. Nah, sedangkan metode induktif atau disebut juga metode sedangkan metode induktif atau disebut juga metode empiris, yaitu menarik suatu kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Nah, jadi itu biasanya disebalikannya ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pernyataan dalam teori ekonomi, pernyataan positif dan normatif. Nah, saya akan menjelaskan tentang pernyataan dalam teori ekonomi, yaitu pernyataan positif dan normatif. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pernyataan positif adalah pernyataan yang terjadi berdasarkan fakta yang ada sehingga dapat dibuktikan seadanya. Contoh, harga-harga suatu barang akan meningkat bila barang-barang langka di pasar. Pernyataan normatif atau disebut dengan preskriptif. Pernyataan normatif adalah pernyataan petunjuk, mengandung arti apa sebaiknya yang harus dilakukan bila ingin sesuatu yang diharapkan menjadi kenyataan. Sekarang masalah-masalah ekonomi dan sistem perekonomian. Nah, jadi kan kita nggak mungkin setiap kita membangun bisnis, melakukan perekonomian itu tidak mempunyai masalah. Nah, jadi masalah ekonomi adalah masalah pilihan alokasi sumber daya yang langka, sumber daya yang langka tidak untuk masyarakat. Jadi biasanya itu satu, barang apa yang akan diproduksi dan
pemerintah ada kalanya dapat memperbaiki hasil dari mekanisme pasar. Nah, yang ketiga, 3 prinsip cara bekerja perekonomian makro yang disebut dengan agregatif. Nah, yang pertama ialah standar hidup suatu negara tergantung kemampuannya memproduksi barang dan jasa. Nah, yang kedua, harga secara umum meningkat. B. Harga secara umum meningkat bila pemerintah mencetak uang terlalu banyak. C. Masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan. Yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.